Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu edukasi dan juga bahayanya. Nah, Bang Tony, Abang sendiri kan sudah kurang lebih 4 tahun Bang ya sebagai penyuluh. Kalau Abang melihat orang-orang yang memang menggunakan narkoba, ini bisa langsung Abang lihat gak sih dari kondisi tubuh mereka ketika baru pertama kali ketemu misalnya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Belum. Mungkin dari kondisi fisik tubuhnya gitu-gitu. Dengan kalau kita itu gimana ya, harus kita dekatin dulu mereka. Walaupun kita udah dekatin dulu juga mereka, pasti mereka tertutup. Iya. Tapi kita dengan gestur tubuhnya kita kan tahu. Gitu. Kenapa sih orang-orang tuh bisa candu banget narkoba tuh? Sebenarnya efek dan juga kelebihan bagi diri mereka ketika mengkonsumsi narkoba tuh apa aja sih? Karena mereka itu ya dopaminnya itu dipacu gitu. Jadi misalnya dopaminnya 90% itu dipacu dengan narkoba jadi 100 sekian persen gitu. Benar. Tapi kalau ini kan banyak juga ya masyarakat yang menanam ganja kan di pekarangan rumahnya. Nah, kalau itu efek dari ganja sendiri apa tuh, Bang? Kalau efek dari ganja sendiri, kalau cerita mereka ya itu bawaan dia happy gitu. Berarti orang-orang yang menggunakan nih kebanyakan santai bawaannya gitu. Atau karena terlalu banyak masalah makanya mereka bisa menggunakan narkoba. Sebenarnya kita kalau narkoba itu nggak penting kita ada masalah tuh. Gitu. Jangan itu aja, kita jangan gara-gara masalah kita harus lari ke narkoba tuh. Iya. Nah, ini kan lagi booming-boomingnya informasi tentang pro dan kontranya legalisasi ganja, Bang ya. Sebenarnya Abang sendiri lebih ke tim pro-nya atau ke kontranya nih? Kontra. Kenapa Bang kontra? Karena kalau kita legalisasikan itu nggak tahu gimana. Indonesia jadinya apa? Jadinya, bener sih. Nah, karena saya lihat juga di informasi itu ada 2 hal ya ternyata yang membuat nggak tahu ya beberapa pihak ini untuk melegalisasikan ganja ini. Yang pertama itu karena memang dari segi medis ya, mungkin ada beberapa orang yang ternyata menggunakan ganja ini sebagai alat pengobatan kan. Yang kedua itu karena memang tradisi dan juga budaya di daerah itu, katanya ada yang menggunakan ganja ini sebagai pengobatan tradisional atau hari-hari tertentu yang dikonsumsi itu. Ternyata itu memang benarkah hal itu terjadi? Itu saya pribadi nggak berani komentar. Nanti kalau kita ngomong kayak gini kita salah gitu. Iya. Semoga tidak terjadi ya. Karena kalau misalnya dilegalkan benar-benar ganja nih kayaknya ampun kita di Indonesia gimana. Benar, gitu. Kayaknya mafia narkoba tuh sudah makin banyak makin akhirnya merajalela. Dan juga efeknya juga kepada masyarakat. Aduh, udah nggak kebayang kayaknya ya. Kasihan generasi penerus kita, generasi bangsa kita gimana gitu. Tapi untuk hukum dan juga efek jerah bagi masyarakat yang penggunaan narkoba untuk sekarang ini menurut Abang sudah efisienkah sejauh ini, mulai dari rehabilitasi, mungkin hukuman penjara, denda, dan juga hukuman mati tadi ya? Udah efektif belum? Udah efektif. Sekarang kalau dulu kan cuma sekadar omongan aja rehab atau gimana, sekarang enggak. Tapi ada nggak sih orang-orang yang rehabnya diam-diam gitu tanpa sepengetahuan keluarga? Oh, kalau rehab diam-diam belum ada. Ya, tapi kalau yang diantar sama keluarganya sendiri ada. Makanya sekarang kita udah salut sama masyarakat umum, udah sadar akan bahayanya narkoba gitu di antar anaknya. Sudah mau menerima lah ya. Sebenarnya untuk masyarakat yang terinfeksi ya positif narkoba dan juga HIV ini, apakah bisa diterima lagi untuk masyarakat? Tadi kan Abang bilang ternyata ada kegiatannya sendiri ya untuk hal-hal itu. Bisa. Makanya di Bengkulu sekarang ya Mbak Agnes ya, kita ada yang namanya Persaudaraan Korban Nafza Bengkulu. Itu singkatan dari PKN Bengkulu. Iya. Gitu. Jadi korban-korban nafza itu kita tampung gitu, kita kasih kegiatan seperti sosialisasi lagi gitu kan. Jadi
supaya itu dengan misi PKN Bengkulu itu sendiri mengurangi stigma dan diskriminasi pengguna nafsa di masyarakat. Pernah nggak sih abang ketemu klien yang memang mereka tuh sebenarnya pengen berubah, tapi masih efek kecanduannya itu ada? Ada. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Makanya kita sering bawa mereka ke kegiatan positif gitu. Karena kan seperti yang Abang bilang tadi ya, kalau misalnya orang yang rehabilitasi itu nggak semuanya bisa berubah total. Kadang-kadang sudah 5 kali masih Iya, juga. benar. Nah itu tadi ya. Malahan ada juga yang sudah keluar masuk lagi penjara, atau efek jerah itu nggak ada. Memang dari niat itu dia nggak ada, pengen berubah, pengen jadi ya. Kita memang susah ya, memanusiakan manusia itu susah. Iya benar. Apalagi yang memang terkena HIV ya, kayaknya susah banget ya kita memanusiakan orang. Sampai yang abang cerita kalau misalnya ada orang yang memang diasingkan ya. Iya. Itu karena apa bang diasingkan? Karena kurangnya pengetahuan keluarganya ya tentang HIV itu. Orang anggap penyakit HIV ini penyakit yang berbahaya gitu. Dari apapun dia bisa nular, enggak. Justru HIV itu kalau kita anggap itu mereka virus yang sopan itu kalau HIV itu. Kenapa virus yang sopan? Ya karena dia masuk itu nggak sembarangan. Gitu. Asal jangan melanggar yang 4 tadi. Iya, 4 hal tadi ya, dari jarum suntik, terus juga dari cairan sperma. Air susu ibu. Dan juga air susu ibu. Oke, Bang Tony, kita akan jeda dulu. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu edukasi dan juga bahayanya, bukan manfaatnya. Edukasi dan juga bahayanya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.